Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama saya dalam UFS menjawab. Ini ada pertanyaan lagi nih masuk di media sosial. Subhanallah, ya, pertanyaan ini bertubi-tubi. Bagaimana Pak Ustadz dimensi sosial dari ibadah kurban? Ya, ibadah kurban sangat jelas. Dia dimensi hablum minallahnya jelas, perintah Allah. Ya, yang harus kita taati, kita jalani. Sebagaimana Nabi Ibrahim menjalani perintah itu untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, lalu diganti oleh Allah wa fadainahu bidzibhin azim, dengan hewan sembelihan yang besar. Subhanallah. Ya, ini dimensi uluhiyah, dimensi tauhid uluhiyah, ya, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan lupa ada dimensi sosialnya luar biasa. Ibadah kurban ya tidak seperti di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ya, mereka anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, mereka melanjutkan tradisi ini, sunnah berkurban ini. Mereka lanjutkan juga, tetapi mereka sudah rusak konsep kurban ini. Mereka sudah campur dengan warna kemusyrikan. Bagaimana mencampur kemusyrikannya dengan ibadah kurban ini Pak Ustadz? Ya, mereka campur itu. Caranya bagaimana? Mereka sembelih tidak menyebut nama Allah dengan nama berhalanya Lata Uzza, ya, untuk sampai kepada Allah, karena mereka berkeyakinan bahwasanya kami menyembah berhala itu untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah melalui berhala-berhala itu. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, oleh sebab itu ini dilarang keras dalam Islam. Ya, bahwa menyembelih hewan kurban harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu. Hatta ketika kita makan, ketika kita menyembelih hewan harus menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka sudah selewengkan ibadah kurban ini. Bagaimana? Darah hewan kurban itu mereka letakkan, mereka pasang, ya, mereka cat darah itu di mana? Di tubuh berhala-berhala dan di dinding Ka'bah. Supaya apa? Supaya darahnya nyampe kepada Tuhan, katanya. Nauzubillah min zalik. Maka itu Allah turunkan ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang tidak akan sampai darah dan dagingnya itu kepada Allah. Bukan itu yang Allah mau. Allah tidak minta itu. Tapi yang Allah mau dan Allah minta dan akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya dari kalian semuanya. Subhanallah. Maka praktek seperti ini dihilangkan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lagi kita berkurban, lalu kemudian darahnya kita tempel-tempelin ke masjid, ke mimbar, ya, ke kiblat, ke Ka'bah untuk sampai kepada. Enggak, bukan itu. Ya. Dan dulu juga mereka orang jahiliyah ini berkurban itu dagingnya dibiarkan, tidak diapa-apain, tidak dibagi buat fakir miskin. Katanya biar itu nanti dimakan sama Tuhan, katanya. Nauzubillah min zalik. Dibiarkan teronggok sampai busuk, sampai banyak lalat dan lain sebagainya. Nah, itu sangkaan jahiliyah yang sangat buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangka bahwa Tuhan perlu diberi kasih makan dengan daging-daging hewan kurban itu. Wal iyasubillah. Maka Islam mengganti praktek ini dengan apa? Ibadah kurban, ketakwaannya kita sampai kepada Allah, tetapi dagingnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang banyak. Wa'at'imul ba'isal fakir, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang fakir. Subhanallah. Inilah dimensi sosial dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.